Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yaitu adalah al-mukarram al-muhtaram al-ustaz Muhammad Umar. Masya Allah, tabarakallah. Nama beliau nama orang Arab, Muhammad Umar. Nah, tapi saya tak tahu apakah beliau orang Arab asli, apakah Arab maklum, saya tak tahu. Yang penting nama beliau nama orang Arab. Nah, dan nama Muhammad ini yaitu adalah arti nama Muhammad. Kenapa kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib kasih nama ke cucunya Muhammad? Likai yuhmada fis sama'i wal ard. Apa artinya? Supaya dipuji di bumi dan dipuji di langit. Itulah arti Nabi, itulah arti nama Muhammad. Nah, maka sekarang banyak orang yang tidak tahu apa arti Muhammad. Dia berkata, Muhammad, jangan sebut Muhammad, jangan berselawat, jangan ini. Kenapa? Kok bisa hati engkau keras? Antum tahu apa artinya Muhammad apa tidak dulu? Nah, maka harus tahu nama Muhammad, harus faham dulu. Lalu kemudian kepada al-mukarram al-muhtaram yang menjemput saya, Masya Allah, tabarakallah, berkesan bagi saya. Walaupun saya sangka masjidnya sepi, tidak ada orang. Saya sangka akan ceramahi jin. Kok tidak ada orang? Ternyata memang belum azan isya. Beliau menjemput saya dari pintu dengan senyum. Bayangkan Pak, saya tak kenal Bapak tak kenal saya. Tapi saya jemput Bapak dengan senyum. Itu terkesan di hati. Itulah salah satu sifat Nabi yang sudah hilang. Yaitu adalah apa? Senyum. Sekarang banyak orang bertamu, tata cara bertamu dia tak tahu. Dia menjemput tamunya kayak gini. Atau kayak gini. Kalau beliau, Masya Allah, jemput saya dengan langsung peluk. Peluk, senyum. Untung peluknya tak lama. Bukan bahaya Pak, ketek basah. Nah, bercanda Pak. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah ustadz-ustadz yang ada di sini, alim ulama yang ada di sini. Sebelum saya ceramah, saya sebenarnya tak mau duduk di atas Pak. Tapi karena mereka ngasih kursi, maka saya duduk di atas. Padahal saya ini bukan orang gila yang suka nyari kursi. Zaman-zaman sekarang cari kursi, gila cari kursi. Akhirnya tak dapat. Nah, saya tak gila cari kursi, dapat kursi. Artinya apa? Bila kita muliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Bila kita menghormati ilmu, maka ilmu juga akan menghormati kita. Masya Allah. Yang ceramah saya, yang dapat makanan jamaah. Oh, enggak adil ini. Seharusnya saya yang dapat. Enggak apa-apa, bagi-bagi sekarang. Tapi minta tolong, ibu-ibu, di saat saya lagi ceramah jangan banyak bicara. Ustadz ganteng itu cuma hanya sekali datang. Ibu kalau mau bicara saya kasih mikrofon. Selesaikan bicaranya dulu baru saya mulai. Gimana? Mau bicara ibu apa mau saya? Saya ya. Minta tolong jangan bicara dan jangan makan. Bisa? Mengapa saya berkata jangan makan dulu? Khawatir saya ikut lapar. Jadi minta tolong kerjasama. Mau makan, makan. Mau ngaji. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidak mungkin kita itu bisa fokus dengan pengajian apabila ini lagi sibuk untuk makan. Jadi minta tolong kita ngaji dulu, lepas itu bolehlah kita makan. Upin. Oi, awas kalau makan ya. Tak kutuk kepalanya. Abang juga lapar, abang dari jauh loh. 60 kilo saya datang. Jadi minta tolong.
Oh, belum selesai. Sampai mana saya ni? Lupa lah ya. Yang terhormat ustaz-ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kok tidak ada anak gadis di sini? Oh, kok semua nenek-nenek di sini? Panjang umur banyak amal insya-Allah. Yang membawa saya kemari yaitu adalah Ustaz Afif yang tadi. Beliau ini dosen di salah satu universitas, yaitu adalah yang bernama Universitas An-Nur. Dan Masya Allah beliau baru mempunyai bayi baru. Siapa yang melahirkan? Apakah dia, apakah istrinya? Istrinya. Tapi kata Nabi, kalau saudara engkau, tetangga engkau, siapapunlah mempunyai hal-hal yang baru, di antaranya punya rumah baru, katakanlah barakallahu lak. Punya rumah baru, barakallahu lak. Punya anak baru, barakallahu lak. Semua barakah, barakah. Kecuali kalau punya istri baru. Bukan barakallahu lak kayak gini. Barakallahu lak. Nah, kita ucapkan untuk beliau, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu waj'alhu ya Allah min ibadikas salihin al-hafidhina lil Qur'anil Karim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita, keturunan kita hafal Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak tahu judul pengajian ini apa? Judulnya apa, Pak? Apa saya aja yang milih? Saya aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Alah. Agak gini pula kan? Kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Nah, macam kayak gini. Kalau jemaah semangat, saya semangat. Tapi kalau jemaah kayak gini, saya juga ikut kayak gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngamuk itu. Oh. Bukan kayak gini, pelan-pelan. Allah. Macam kayak gini. Bisa? Sici loro telo. Mantap. Tadi pas saya masuk ke masjid ini, saya dengar di sini ada Upin Ipin yang lagi belajar membaca Al-Quran. Masya Allah. Saya sangka kaset, ternyata mereka ada di atas. Bayangkan, di dunia saja mereka sudah dimuliakan oleh Allah. Buktinya mereka ngaji di atas. Tapi sekarang nggak tahu kemana mereka. Oh, Upin-Upin ini, ustadznya di mana? Oh, ustadznya pulang. Ya udah, saya pulang juga. Ibu, bapak, saya tanya, bapak bahagia enggak ketika melihat Upin-Ipin macam kayak gini ngaji? Wallahi Pak, wallahi Bu, saya sering keliling Indonesia. Tak pernah saya melihat salah satu masjid yang aktif macam masjid ini. Tak pernah. Ini Masya Allah menurut saya di KM masjid ini faham dengan arti makmur masjid. Banyak di KM masjid tak faham dengan arti makmurkan masjid. Maaf. Arti memakmurkan masjid bukan cuma hanya pembangunannya, AC-nya, pintunya, parkirnya, enggak. Memakmurkan masjid, di antara tata cara memahami memakmurkan masjid yaitu adalah aktifkanlah masjid itu. Dengan apa? Kajian. Dengan apa? Bikin lomba azan. Dengan apa? Upin-upin kayak gini. Serius Ibu. Upin-upin macam kayak gini itu harus diajak ngaji. Paling minim dari maghrib ke isya. Dan mereka senang kalau diajak ngaji. Benar kan Upin-Ipin? Nah, kok bisa saya tahu? Karena masa-masa kecil saya di Mekah kami pun kayak gini. Diajarkan ngaji. Kalau tidak mau ngaji, oh kata Ustaz, oh tak ketutup kepala kau, ngajilah. Nah, maka saya itu semangat, Masya Allah. Melihat Upin Ipin ini ngaji, maka saya itu juga mau ngaji.
Tadi kita sudah mulai bismillah kan? Ulang lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladhina utul kitaba ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Judul pengajian kita yaitu adalah mengapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang itu tak datang. Itulah judul pengajian kita. Kita ini selalu sangka pertolongan Allah itu tak datang, sedangkan sudah datang. Tapi kita yang tidak sadar, Allah itu akan memuji kita dalam semua hal. Uang, harta, rumah, anak, pekerjaan. Dan ibu-ibu jangan disangka kalau sakit itu ujian, kalau sehat bukan ujian. Enggak. Sehat, sakit itu pun ujian. Kaya, miskin, ujian. Alim, jahil, ujian. Dua-duanya dapat ujian. Kalau kita kaya tapi sombong, itu ujian. Kita miskin tapi selalu minta dari orang, itu ujian. Maka minta dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Alim, punya banyak ilmu tapi sombong, Fir'aun. Nah, itu ujian. Jangan disangka ustaz-ustaz yang banyak ilmunya itu tak dapat ujian. Dapat. Ujiannya juga ngeri. Ujiannya apa? Ujub. Muncul perasaan di hati, sayalah yang paling benar. Sayalah. Dan banyak sekarang ustaz-ustaz macam kayak gini. Merasa dialah yang paling benar dan tidak mau mendapat perbedaan, tidak mau juga menerima pendapat orang, tidak mau. Dialah yang paling benar, bahkan dia bilang gini, macam kayak gini, saya ini ahli surga, engkau ahli neraka. Bid'ah, engkau yang lakukan ini bid'ah, maka neraka lah. Ya, kenapa engkau tak pegang kunci surga saja? Nah, itu tak boleh. Nah, sakit, sehat, itu pun ujian. Yang sakit, supaya dia itu minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehat, supaya sadar bahwa kesehatan ini pun ujian. Kenapa bisa jadi ujian sehat? Bayangkan ibu, banyak orang yang sehat, tapi dia tak datang ke masjid. Itu ujian. Kapan dia datang ke masjid? Ketika dia sakit. Nah, pun doa, kapan kita ini fokus, kapan kita ini khusyuk doa minta dari Allah secara benar? Kalau sudah kita sakit baru kita ya Allah. Apalagi kalau banyak hutang kan, ya Allah. Apalagi kalau banyak cicilan kan, ya Allah. Banyak kredit sana sini kan, ya Allah. Gimana ini ya Allah? Baru doanya jelas. Baru doanya ya Allah. Tapi kalau semua lancar-lancar, doanya kayak gini. Alhamdulillah, doanya tidak jelas, hurufnya tidak jelas. Mengapa? Karena lancar-lancar. Ada orang yang dikasih ujian baru pertolongan. Siapa? Anbiya. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad. Ujian dulu, baru pertolongan. Ada pertolongan dulu, baru ujian. Siapa? Yaitu adalah ulama. Ustaz Adi Hidayat sekarang sedang diuji. Benar kan ibu? Beliau itu bagus loh, sangat bagus. Walaupun beliau menyampaikan ceramah di depan banyak orang-orang non muslim, itu bagus loh. Itu yang namanya dakwah.
Yang kita lakukan ini, yang saya lakukan ini bukan dakwah. Dakwah itu apa artinya? Mengajak orang dalam kebaikan, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Itulah artinya dakwah. Tapi orang yang suka komentar-komentar yang berkata, Ustadz Adi Hidayat ini kok ceramah di macam kayak gini? Engkau tak faham. Yang namanya dakwah yaitu adalah mengajak bukan mengejek. Pagi-pagi saya ke sekolah beliau. Siapa nama Ustadz saya lupa? Bapak Rudi. Beliau ngajar di salah satu sekolah nasional di sini di Bandar Lampung. Campur di situ, ada muslim, ada non muslim. Saya datang pagi-pagi isi kajian di situ tentang sirah nabawiyah. Yang datang ada yang pakai kerudung, ada yang tak pakai. Dan saya itu tak berkata, oh ini ahli neraka, enggak. Saya datang, saya langsung mulai dengan lagu-lagu tentang Nabi yang bunyinya kayak gini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ternyata mereka hafal. Mereka non muslim tapi hafal. Coba yang muslim, hafal apa tidak? Nah, coba Upin Ipin diam. Sekarang bapak-bapak ya. Saya mau lihat, ini kan muslim kan? Nah, saya mau lihat, ini hafal tentang keluarga Nabi apa tidak? Saya akan bikin lomba antara bapak-bapak dengan ibu. Kalau hafal, masuklah ke surga. Kalau tak hafal, entahlah masuk ke mana. Coba, sekarang saya mau tahu. Nah, coba bapak-bapak dulu. Abdullah nama ayahnya. Saya tak mengejek, cuman coba Pak, yang non muslim tak hafal, yang muslim tak hafal. Kata malaikat, tak sentil kepala kau. Nah, makanya harus sangka baik terus terhadap orang. Coba sekarang ibu-ibu. Nah, ibu kalau tidak hafal enggak apa-apa, yang penting lipstiknya bergerak. Kayak gini ibu, ini lihat ibu. Abdullah nama ayahnya, Aminah. Abdullah. Berapa kali Abdullah? Ini remeh-temeh menurut kita. Remeh-temeh ini. Benar kan? Tapi kalau tak hafal, malu. Wallahi malu. Maka saya minta tolong dari jamaah, hafalkanlah lagu-lagu yang tentang Nabi. Yang bunyinya kayak gini, itu sederhana. Saya sebenarnya tak begitu lancar bahasa Indonesia ini. Saya lahir, besar, belajar semua di Mekah. Semua. Saya baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan. 8 bulan. Belajar dari siapa? Dari ceramah Ustaz Abdul Somad. Mengapa mesti Ustaz Abdul Somad? Karena penerusnya Abdul Somad, Abdul Basit. Amin. Nah, makanya bahasa saya itu ada Melayunya. Orang sangka saya itu Filipin, Malaysia. Padahal enggak, bukan Malaysia. Orang Indonesia saya. Asal usul saya, darah saya itu adalah Madura. Tapi bukan Madura asli. Kalau Madura asli agak-agak gosong sedikit. Kalau Madura KW seperti saya, ganteng sekali. Masya Allah. Nah, ada orang yang dikasih ujian dulu, baru pertolongan. Seperti siapa? Anbiya. Siapa? Ada orang yang dikasih ujian dulu, baru pertolongan. Kok kembali? Pertama ujian, baru pertolongan. Yaitu adalah Anbiya. Yang kedua, pertolongan dulu, baru ujian. Yaitu adalah siapa? Ulama. Ada orang yang tidak dapat ujian, tidak dapat pertolongan, yaitu adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun lancar-lancar saja. Tak dapat pertolongan, tak dapat ujian. Maka dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian. Ada juga yang lebih parah daripada Fir'aun. Siapa? Kita. Tak mau dapat pertolongan, tak mau dapat ujian. Kalau dapat pertolongan, saya ini, kamu tahu nggak?
Karena pikiran saya ini. Karena pintarnya saya, karena ini. Itu lebih parah itu daripada Fir'aun. Maka semua yang ada di dunia ini harus mendapat ujian. Ujian saya pun hari ini dapat ujian. Apa ujian saya? Berjumpa sama nenek-nenek. Masya Allah, lewatlah kota infak. Kalau di situ tertulis kota infak, maka Bapak harus meletakkan uang. Tapi kalau di situ tertulis kotak sedekah, cukuplah dengan senyuman. Itu kan sedekah, Ibu. Benar kan? Kotak infak, letakkanlah uang. Kita bolehlah bersolawat supaya jantung kita itu normal. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Yang pertama, ada orang menerima ujian baru pertolongan, yaitu adalah siapa? Para anbiya. Nabi Ayub, coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau Nabi Ayub itu, bayangkan hartanya banyak, lalu kemudian selain hartanya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, semua banyak, tapi dia selama 80 tahun tak punya anak. Bahkan setelah 8 tahun tak punya anak, hartanya habis, kesehatannya juga habis, sampai orang-orang yang ada di lingkungannya beliau, mereka itu ngusir beliau, keluarlah engkau dari sini. Bayangkan, yang dulu kaya menjadi miskin banget. Lalu kemudian setelah 80 tahun, istrinya selalu berkata, kenapa engkau tak minta dari Allah? Kenapa engkau ini tak berdoa, minta dari Allah, angkatlah tangan ini. Lalu dia itu tak langsung minta. Mengapa? Karena dia berkata, selama saya 80 tahun saya dikasih nikmat, sekarang saya dikasih ujian, maka saya itu harus sabar. Kita wallahi tak mampu seperti semacam ini. Benar kan Pak? Maka kalau kita menghadapi ujian supaya bisa tenang, maka melalui dua hal. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, sabar, was-salah. Bayangkan Bapak Ibu, suatu ketika Nabi Muhammad, anaknya yang bernama Ibrahim itu meninggal, yang dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Anaknya meninggal, lalu beliau menangis. Ketika beliau menangis, datanglah sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau ini tidak ridha ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Apa? Saya ridha." "Lalu kenapa engkau nangis?" "Tetesan nangis saya ini karena rasa kasih sayang terhadap anak." Maka kalau kita dapat ujian Pak, kalau bisa sabarlah. Tak bisa sabar, maka sholatlah. Saya tahu tata cara menyampaikan ini mudah, tapi untuk mengamalkan yaitu adalah sulit. Maka kita itu perlulah kita untuk saling mendoakan. Nah, itulah fungsinya pengajian kumpulan macam kayak gini. Nah, lalu kemudian Nabi Ayub setelah 80 tahun, lalu kemudian sampai mereka usir beliau dari kota tersebut, barulah di situ beliau berkata apa? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini doa sangat bagus untuk siapa? Untuk kita, bagi orang-orang yang lagi sedang sakit. Sakitnya apalah? Sakitnya lutut, sakitnya apapun lah. Bacalah di ayat di dalam air ini kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Lalu diminum. Ayat Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Beda. Al-Quran
Ada ayat Quran yang bunyinya kayak gini, fihi shifaa'un linnas. Kalau obat belum tentu bisa sembuh, menyembuhkan kita kalau obat. Tapi kalau Quran pasti, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 2 hari yang lalu saya datang dari Bengkulu ke Jakarta, dari Jakarta naik kapal. Lalu kemudian sebenarnya saya sakit, Pak. Panas badan, flu, batuk dan segalanya. Tiba-tiba pas saya dalam kapal, saya tidur. Di saat saya tidur ada orang nawar pijit. Untung yang nawar yaitu adalah bapak-bapak. Coba kalau perempuan, pasti saya bilang gas. Bercanda. Di Indonesia ini kalau isi pengajian harus bercanda supaya jamaah juga semangat untuk mendengar pengajian. Pas saya dipijit, langsung saya ingat doa Nabi Ayub. Langsung saya baca, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang seharusnya saya itu tak mampu untuk isi pengajian, nyampe sana maghrib, dari maghrib nyampe ke titik pengajian isya. Wallahi sebenarnya capek banget. Tapi ketika nyampe masjid, hilanglah rasa capeknya. Langsung saya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Itu tandanya apa? Bahwa bila kita yakin kepada Allah bahwa ayat Al-Quran itu bisa menyembuhkan, pasti Allah akan kasih kesembuhan. Maka yang pertama doa Nabi Ayub, yang kedua yaitu adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini agak sama seperti Nabi Ayub, tapi beliau itu tak punya keturunan. Kalau Nabi Ayub punya anak, punya hartanya banyak, uangnya banyak, anaknya banyak, semua. Ujiannya beliau apa? Yaitu adalah ketika sakit, hartanya habis, diusir, sampai anak-anaknya semua meninggal, sampai juga sudah rambutnya ini sudah hampir mau hilang lah. Ujiannya Nabi Ayub sakit. Kalau ujiannya Nabi Zakaria yaitu adalah apa? Tak punya keturunan, tak punya beliau. Lalu beliau disitulah berdoa apa? Macam kayak gini. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya rabbi habli? Wahai Allah, engkau yang suka ngasih, kasihlah kepada aku sesuatu yang saya inginkan. Ada juga yaitu adalah ada nenek-nenek. Bayangkan ibu, nenek-nenek berjumpa sama Nabi Musa. Lalu dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya ini sudah lama menikah tapi tak punya keturunan, tak punya anak. Tolong sampaikanlah ke Tuhanmu yaitu adalah Allah. Tolong bilangin ke Allah bahwa saya ingin punya keturunan. Nabi Musa jelas bisa berdialog sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berdialog sama Allah. Ya Allah, nenek ini datang tadi minta dari aku untuk menyampaikan ini, bahwa dia itu minta keturunan. Kata Allah apa terhadap Nabi Musa? Sampaikan ke nenek ini bahwa nenek ini tertulis aqim. Apa artinya aqim? Bahwa tak mungkin punya keturunan. Berdialoglah mereka. Kata Nabi Musa, nenek, engkau tak mungkin punya keturunan karena tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa engkau ini tak akan punya keturunan. Beliau balik ke rumahnya. Di hari kedua dia minta dengan doa yang sama. Sampaikanlah ke Allah. Kata Allah sama. Yang ketiga sama. Lalu kemudian setelah hari ketiga nenek ini menghilang. Lama tak jumpa sama Nabi Musa. Tiba-tiba dia datang membawa bayi. Ketika dia membawa bayi, Nabi Musa bertanya, ini anak sopo? Iki sopo iki? Nah, kata nenek, tanyalah kepada Allah. Kan kamu bisa bercakap sama Allah kan? Nah, dia bertanya ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kata engkau ini tak mungkin ini punya nenek, tak mungkin punya anak nenek ini. Kok bisa sekarang dia punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, gimana saya tidak mau kasih anak sedangkan dia malam-malam selalu berdoa minta dari aku. Tahu doanya apa? Yaitu adalah ya Rahimurhamni.
irhamni. Apa artinya ya Rahim irhamni? Wahai Allah, Engkau ini kan suka ngasih sesuatu yang Engkau sayang kepada kita, maka minta tolonglah, kasihlah sesuatu yang aku sayang. Apa? Anak. Ibu-ibu yang belum punya keturunan yang baik, yang belum punya keturunan yang hafal Al-Quran, ataupun alim ulama, ataupun belum kaya raya, apapunlah permintaannya, malam-malam minta kayak gini, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Ini khusus ibu-ibu. Bapak-bapak kalau mau minta untuk menikah lagi pun boleh, berlakulah doa itu, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Engkau suka ngasih sesuatu yang sayang kan ya Allah, kasihlah sesuatu yang aku sayang juga. Apa? Bini baru ya Allah. Nah, pertolongan Allah itu tak mungkin tak datang, pasti datang. Nah, Nabi Ayub sudah, Nabi Zakaria sudah, Nabi Muhammad sekarang. Nabi Muhammad ujian yang paling berat di antara dua nabi ini, yaitu adalah apa? Bayangkan ibu, keluarganya tak mendukung beliau, orang tuanya meninggal, pamannya meninggal, diusir dari Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan supaya dakwahnya diterima. Ternyata mereka melempar Nabi dengan batu. Selain dengan batu, dilemparlah Nabi dengan caci maki, kata-kata yang tidak layak. Lebih parah daripada ini, mereka melempar Nabi dengan eeknya onta. Dijadikan kayak bakso, eeknya onta, kayak gini, lalu Nabi dilemparlah. Disitulah Nabi SAW berdoa kayak gini, ya Rabb, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang tahu, engkaulah. Tolonglah ya Allah. Mengadu beliau. Sekarang banyak orang kalau berdoa ya Allah, selain tidak mau ngangkat tangan, doanya kayak gini, yang kedengaran mau, kata jemaah amin, amin. Kalau berdoa tangan ini diangkat, malulah sama Allah. Kata ulama, kalau mau berdoa tangan ini dengan 3 posisi. Pertama gini, kedua gini, ketiga gini. Nabi kalau berdoa macam gini. Suatu ketika Nabi berdoa kayak gini, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna ghaithan hani'an mari'an. Dari mana saya tahu bahwa Nabi berdoa kayak gini? Kata sahabat-sahabat Nabi yang ada di bawah, hatta yura bayada ibtayhi. Serius ibu? Sampai ketiaknya Nabi kelihatan. Hatta yura bayada ibtayhi. Itu artinya jubahnya Nabi bukan seperti jubah kita. Jubah Nabi dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Nabi itu sifatnya 4. Kulitnya putih. Nih ibu, putih tidak? Beda dengan ibu kan? Ibu di sini putih, di sini hitam. Lalu kakinya berbulu. Makanya ibu, jangan cuma setiap hari kayak gini. Jangan setiap hari mukanya yang diperhatikan, tangannya juga diperhatikan. Nah, Nabi itu sifatnya 4, kulitnya putih, ketiaknya putih, bersih. Kata sahabat itu, kalau kita, khususan bapak-bapak, kebun kurma di sini. Kalau bukan kebun kurma, kebun sawit. Sudah gosong, hitam pula. Datang ke masjid, tak mandi pula. Lalu kita mau khusyuk dalam masjid, tak mungkin. Kalau ingin khusyuk dalam masjid, pertama suara imam harus merdu. Kedua, karpet harus harum. Ketiga, kawan yang ada di samping kita harus harum juga. Hingga kita itu bisa mengatakan Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kalau 3 hal ini berlaku.
Coba kalau kawan kita bau karpet, bau, lalu kita sujud, apakah kita bisa mengucapkan Subhana Rabbil A'la? Tak mungkin. Pasti sujudnya kita kayak gini, Allahu Akbar. Makanya kata Nabi Muhammad, setiap hari Jumat ini dirapikan kumis ini. Nah, jangan sampai kumisnya gini, menutup bibir. Suami ibu ya, bercanda ibu. Mengapa Nabi berkata waqassus syarib? Artinya waqassus syarib apa? Ini dirapikan. Mengapa Nabi berkata gini? Karena di masa Nabi di pasar Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Muslim. Dari mana mereka tahu ini orang Yahudi apa Muslim? Dari kumisnya. Kalau kumisnya menutupi bibirnya, itu Yahudi. Tapi kalau kumisnya rapi, nah itu Muslim itu. Itulah hikmahnya. Mengapa Nabi berkata ini wahalqul ana, yaitu adalah ini dirapikan supaya kalau masuk masjid itu bisa khusyuk dalam sujud. Nah, kalau kata ulama, kalau berdoa gini, kalau bukan gini, gini, kalau bukan gini, gini. Nabi gini, kita gini. Amin 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 amin. Kalau imam lama amin 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 amin. Benar kan ibu? Dari mana saya tahu? Karena saya dulu pernah jadi jamaah juga. Kalau imamnya agak lama saya bilang amin. Apalagi kalau imamnya doanya tidak jelas kayak gini. Alhamdulillah hamdan syakir alhamdulillah ya rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa engkau baca? Kalau minta dari Allah itu minta secara jelas. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mutayyiban mubarakan fi kama yanbaghi rabbuna jalla jalaluhu. Pandai bahasa Arab, lanjut. Tak pandai, bahasa Indonesia. Ya Allah, jodohkanlah saya sama dia. Kalau bukan jodoh saya, matikanlah dia, ya Allah. Jelas permintaannya. Kenapa doa kita tak diterima oleh Allah? Karena permintaannya kita tak jelas. Ataupun doa kayak gini, ya Allah, jauhkanlah aku dari virus dan dekatilah aku sama orang serius. Itu doa untuk menjemput jodoh. Nah, Bapak ikutilah saya. Ayo Pak. Ya Allah. Bersuara Pak. Jangan takut. Tenang, ada saya. Di sini ada saya. Di sana saya nggak tahu. Ikutilah saya. Ayo. Ya Allah. Ibu-ibu jangan. Bapak-bapak saja. Jauhkanlah aku dari virus dan dekatilah aku sama orang serius. Memang parah laki-laki ini. Nah, laki-laki itu ibu, mau tidak mau dia pasti suka dengan perempuan. Kalau ada laki-laki tak suka dengan perempuan, berarti itu dia gilo. Gilo, tak normal dia. Di sini saya tanya, bapak-bapak yang sudah atu-atu, masih suka dengan perempuan tidak? Jujur saja Pak. Karena saya suka juga. Nah, maka yang itu adalah ini Pak. Semua doa kita itu akan diterima. Tapi harus sabar. Ada 3 doa. Doa kalau kita berdoa sekarang diterima langsung. Imma ayyu'ajjila lahu fid dunya, itu bahasa Indonesianya cash and carry. Minta sekarang langsung dikasih sekarang. Contoh, ya Allah, meja ini besar tapi tak dapat makanan.
Kalau langsung datang makanan, itu namanya cash and carry. Minta sekarang, langsung dikasih oleh Allah. Tapi nampaknya tak dapat ini. Nah, yang kedua, minta sekarang, tapi tak dikasih oleh Allah sekarang. Dikasih nanti. Contoh, ada Upin Ipin minta sekarang. Ya Allah, kasihlah kepada aku kekayaan. Padahal dia Upin Ipin. Apakah Allah kasih langsung? Tidak. Kapan Allah kasih? Kalau sudah dewasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tak dikasih sekarang, tak dikasih nanti. Kapan dikasih? Pas di hari kiamat. Apa contohnya? Matikanlah ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang minta. Apakah dikasih nanti? Tidak. Kapan dikasih? Yaitu adalah pas hari kiamat. Itu tandanya apa? Semua doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak diterima. Semua. Apalagi ibu-ibu. Ibu kalau punya anak, anaknya nakal, bandel, ibu jangan panggil anaknya kayak gini. Setan, sini setan. Kalau anaknya setan, ibunya apa? Hah? Anaknya setan. Ibunya apa? Ibunya setan. Bapaknya? Maka kata ulama, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Ucapan ibu yang tidak baik itu pun diterima oleh Allah. Maka ibu-ibu kalau mau manggil anaknya, walaupun ibu kesel melihat anak lari dari masjid, panggil, bupati, sini. Sini bupati. Sini ustaz. Sini ustaz. Sini wali kota, sini polisi. Ucapan itu bisa jadi doa. Maka minta tolong, jagalah. Amalan yang paling bagus di akhir zaman ini yaitu adalah amsik alaika lisanak. Apa artinya? Jagalah lisanmu, jagalah ucapanmu, jagalah cakapanmu. Nah, semua doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi Ustadz menyampaikan bahwa ketika saya sampai sini, saya tanya ke beliau, di sini pakai zikir, pakai ini apa tidak? Mengapa saya bertanya? Karena salah satu syarat menjadi imam yaitu adalah paling minim dua ini. Pertama, faqih. Kedua, fasih. Pertama, faqih. Sekarang banyak orang yang tak faham dengan ilmu fikih. Artinya, sudah jelas di sini mazhab Syafi'i, dia pakai mazhab Hambali. Itu tak faham. Sudah jelas di sini pakai basmalah, dia tidak mau pakai. Kapan dia itu kita sebut bahwa ini faham dengan ilmu fikih? Kalau dia bisa menyesuaikan diri sendiri sesuai kondisi. Buktinya Imam Sudes. Buktinya Imam Mahir Muaigali sekarang ada di Malaysia. Imam Sudes mazhab Hambali, tapi ketika nyampe Indonesia menjadi imam di Istiqlal, beliau pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lagi sholat, Pak. Jangan Allah, Pak. Batallah sholat saya ini. Nah, beliau baca Al-Fatihah. Lepas selesai sholat, jamaah bertanya, kenapa engkau ini baca Al-Fatihah? Kenapa engkau ini baca basmalah? Kata Imam Sudes, di sini Syafi'i, maka mesti saya pakai Syafi'i. Itulah yang namanya faqih, faham dengan ilmu fikih. Tak mungkin saya enak-enaknya, walaupun saya ini dari manapun berada, syekh apalah, dari luar negeri, dari manapun lah. Kalau di sini pakai basmalah, ikutilah basmalah. Di sini pakai kunut, ikutilah kunut. Jangan berubah-berubah. Ada yang faham, ada yang tidak faham. Yang faham alhamdulillah, yang tidak faham dia berkata, Ustaz sesat ini. Benar kan Ibu? Dan Masya Allah, saya terharu dengan masjid jamaah ini. Kok bisa? Baru kali ini saya merasa bahwa saya ini seperti tiang listrik. Kok bisa? Ini mikrofonnya. Ada yang pegangin saya. Masya Allah. Satu-satunya masjid yang mikrofonnya indah ini. Biasanya di sini. Pas sujud gini. Nah, mazhab Syafi'i kalau kita bergerak batal lah. Mau tidak mau kita harus turunkan.
Turunkan gini, naiklah lagi. Tapi Masya Allah di sini bagus sangat. Yang pertama, kapan pertolongannya Allah datang? Ketika engkau berdoa. Lalu kemudian, kalau mau berdoa, paling minim yaitu adalah 4 di dalam doa. 4 cara di dalam doa. Harus ada. Pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, Alhamdulillahi rabbil alamin. Keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa. Coba dengan satu suara. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, ketiga, keempat. Ada yang wassalatu wassalamu, ada yang ar-rahmanir rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu. Upin. La ilaha illallah. Nah, itulah tata cara berdoa, itulah juga tata cara memahami fikih, dan minta tolong kepada yang terhormat, yaitu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kasihlah contoh yang terbaik untuk anaknya. Minta tolong, ajaklah anaknya mengaji dari maghrib ke isya. Pendidikan yang akan terpengaruh untuk anak bukan pondok pesantren. Wallahi bukan. Buktinya saya ini bukan lulusan pondok, tapi orang tua selalu ngasih contoh yang terbaik untuk saya. Kok bisa saya hafal Al-Quran di usia-usia muda? Dari usia 4 saya mulai. Kok bisa saya selesai di usia 11? Karena ayah saya sama ibu saya, dua-duanya ini yang mengajarkan saya. Padahal dua-dua ini bukan orang ahli Al-Quran, tak hafal Quran mereka. Mereka bukan ustaz, mereka bukan kiai, mereka bukan syekh, bukan gus. Makanya itu seperti apa ya bahasa Indonesia? Itu tanda bahwa walaupun kita ini bukan kiai, bukan syekh, bisa mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Buktinya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ayahnya meninggal, ibunya solehah, bisa mempunyai anak yang soleh. Kata Imam Syafi'i apa? Ra'aital ilma sahibuhu karim walau walladathu aba'un li'am. Apa artinya? Walaupun orang tua saya ini seorang biasa saja, tapi saya bisa menjadi seorang mulia. Mengapa? Karena saya memuliakan Al-Quran. Dan saya minta tolong kepada jamaah, ibu-ibu khususan, bila ibu ada di rumah, tolonglah, duduklah sama anaknya. Jangan cuman mereka hanya sholat ngaji di sini, lalu mereka balik ke rumah, ibu tak ajak mereka ngaji. Sambil masak, ibu ngaji, nggak apa-apa. Seperti ibu saya. Ibu saya tak hafal Quran, ayah saya tak hafal. Dari keluarga yang hafal bisa mempunyai 10 anak yang hafal. 10 kami. Masya Allah. Saya nomor yang ketiga. Adik saya paling kecil usianya 9 tahun, hafal 8 juz dari ibu saya. Kok bisa? Ibu saya sambil masak dia ngaji. Kayak gini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Sambil masak mereka ngaji. Itulah ibu-ibu zaman dulu. Sambil masak mereka bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Itulah ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sambil masak live TikTok. Nah, silahkan guys. Silahkan. Ayo pilih saya. Kok bisa saya tahu? Karena yang nonton live-nya mereka saya.
Lalu anaknya macam kayak gimana? Anaknya kayak gini. Iku sate lomo. Gimana mau punya keturunan yang baik sedangkan ibunya aja soleho? Tak mungkin. Ibu itu harus ngasih contoh yang terbaik. Dan bapak-bapak jangan menyalahkan ibu. Ini banyak bapak-bapak, ibu sebagai sekolah yang pertama untuk anak. Ini anak saya ini tak soleh karena ibunya tak soleh, tak baik. Kata ibu kayak gini, kata bapak kayak gini. Lalu kata ibu, gimana mau baik sedangkan ayahnya Fir'aun? Jangan saling menyalahkan. Nah, kasihlah contoh. Ibu saya sambil masak ngaji. Kalau ayah saya, beliau itu bukan ustaz, tapi beliau itu selalu dalam sehari mengkosongkan waktunya dari maghrib ke isya. Ini HP dimatikan, kunci pintu rumah, kumpulkanlah anak-anak. Sini Upin, duduklah. Ta'alu ya ulad, ta'alu, bahasa Arab. Ta'alu ya ulad, tengok Quran. Mana Qurannya? Yallah gerak, ajlis. Lalu beliau bermula, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Beginilah ayah saya. Lalu kemudian lanjut nak. Min a'nabin wa hafafnahuma binakhl. Lanjut nak. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Pendidikan zaman dulu dan sampai sekarang masih ada di Mekah, di rumah saya. Ayah saya masih muda, usia beliau 50-an. Ibu saya masih muda juga, usianya 48, 49. Muda mereka. Kita doakanlah mereka mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya. InsyaAllah keluarga yang ada di sini, bapak ibu yang ada di sini bisa mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Nah, kasihlah contoh yang terbaik. Bapak yang suka ahli hisab, yang suka rokok, janganlah rokok di depan anak. Kalau mau rokok, rokoklah agak-agak jauh. Serius Pak. Kenapa giliran rokok, bapak tak malu rokok depan anak, tapi giliran ngaji, bapak berkata malu. Justru bapak, walaupun bacaannya tak bagus, tak lancar, enggak apa-apa, ngaji sama anaknya. Sama anak, depan anak, enggak apa-apa. Walaupun bapak bacanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Nashrah laka sadrak. Satu huruf, 10. Kebaikan. Kalau 3 huruf berarti berapa? 30. Kalau dia mengulangi alam nashrah laka sadrak, berapa itu? 9 huruf. 9 huruf berapa? 90. Alam nashrah laka sadrak, setelah itu wah. 11 kali engkau mengulangi. Wah. 11 berarti berapa pahalanya? 110. Wah. Enggak apa-apa, ngajilah sama anak, ngaji. Jangan rokoklah di depan anak. Saya tak melarang bahwa bapak mau rokok, enggak apa-apa, terserah, enggak apa-apa rokok. Yang penting sebagaimana engkau berani rokok depan anak, yaitu adalah minta tolong, beranilah engkau juga ngajak anaknya untuk ngaji. Saya terharu, wallahi terharu dengan anak-anak Upin ini. Mereka tadi di atas kayak gini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba Upin. Yuk, dengan satu suara. Saya dulu, baru Upin ya. Bisa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Yuk. Mengapa saya mencontohkan macam kayak gini? Karena anak ini ibu, kalau dia mendengar sesuatu, langsung bisa diputar-putar di sini cepat hafal. Anak-anak Upin Ipin ini, otaknya masih kosong. Tak sama seperti kita. Di otak kita, bini lagi. Benar kan ibu? Nah, benar. Suami siapa ini? Kalau kita, mereka ini bisa cepat hafal lagu tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Mau saya buktikan? Yuk guys. Terpesona aku. Ayo, jangan pura-pura malaikat. Hafal tidak? Tidak hafal kan? Ayo dengan satu suara. Enggak apa-apa. Bapak-bapak tak marah mungkin. Tak mungkin marah. Yuk dengan satu suara. Terpesona. Oh, tak asiklah kalian ini. Intinya mereka bisa hafal Pak. Maka minta tolong kasihlah contoh yang terbaik untuk anak. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Sehat ya Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Upin Ipin. Masya Allah. Capek. Selamat jalan. Doa Ustaz supaya sukses dunia akhirat. Allahumma Husnul Hatimah. amin. Timbalan Syekh. Amin. Semoga banyak umur. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Insyaallah. Sama-sama. Yai, supaya sehat Yai. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allahumma amin. Sama-sama. Jadi warna saya mentransfer aja, gak usah dipanggil. Insyaallah. Nanti Ustaz Afif. Udah nggak usah. Udah saudara kok. Oh iya. Kali kasih dari jemaah. Terima kasih. Upin Ipin. Hah? Mari. Oh iya. Boleh. Ayo selfie. Dulu ya. Gua dulu ya. 1, 2